Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak-jeduk balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 2019. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali ke bagian awal, klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto kalian ya. Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan sampai di bagian detik 9.13 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 8.21. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan saja sampai ke bagian detik 14 menggunakan yang ini. Kembali ke bagian awal. Nah, di sini kalian tinggal pangkas dulu fotonya di bagian detik 9.13 menggunakan yang ini. Kemudian kalian tinggal pangkas saja fotonya ya, sesuai beat. Simple aja guys, kayak biasa. Sampai di bagian detik 11.21. Nah, untuk foto yang di sebelah kanan, kalian tinggal klik saja fotonya, pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 13.04. Untuk di bagian detik 12.17, kalian tinggal zoom aja ya untuk fotonya, pilih yang 1080, dan kalian ubah jadi 16.00. Checklist. Tandain di sini dan kecilkan sedikit. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk tengah awal, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, dan kalian aktifkan overshoot ya. Nah, kemudian seperti biasa, kita tinggal ubah saja untuk kurvanya ke bawah seperti ini. Titik 3 di bawah diklik, dan kalian salin, titik 3 di bawah diklik lagi, tempel ke semua bingkai utama. Nah, oke, ini udah jadi. Kembali dan pangkas fotonya lagi sesuai beat. Tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 14. Klik tanda plus di bawah lagi, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda. Nah, untuk fotonya kalian panjangkan lagi ya sampai di bagian sini guys, detik 18.18. Jika sudah, kalian tinggal kembali ke bagian awal. Nah, di sini kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal ini, dan di bagian sini guys, detik 15.22. Nah, untuk di awal kalian tinggal zoom aja untuk fotonya, pilih yang 1080, dan ubah jadi 16.00. Checklist. Masuk tengah, kasih aja kurva ketiga, titik 3 di bawah diklik, dan kalian nonaktifkan overshoot. Ini kasih seperti ini aja ya. Kembali. Dan kalian tinggal pangkas fotonya di bagian detik 16.09 menggunakan yang ini. Ini kita pangkas di sini aja ya, soalnya nanti yang di bagian akhirnya beda guys. Nah, kemudian kita tinggal pangkas sesuai beat untuk fotonya. Tambahkan foto yang beda di bagian detik 15.20. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang sama kayak gini. Tapi di sini kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, ubah yang 1080 jadi 15.00. Checklist. Kemudian panjangkan fotonya ke bagian detik 18.18 menggunakan yang ini. Sorry guys. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pilih bagian move lagi, pilih yang ketiga. Dan di bagian sini kalian tinggal tandain keyframe ya. Di bagian pilih bagian icon ke 1, tandain keyframe di bagian detik 16.09.
dan di bagian detik 16.26 ini kalian tinggal geser ke atas fotonya kayak gini. Nah, jika sudah, kalian tandain juga di akhir. Untuk di bagian detik 18.01 geser ke bagian bawah fotonya. Masuk tengah akhir ini, kasih kurva yang ke ini ya, kedua lagi, ini seperti ini. Untuk di sini kasih aja yang keempat, dan di sini kalian kasih ketiga seperti ini. Nah, nanti langsung naik dia ke bawah dan kayak gitu. Oh ya, untuk di akhir ini kasih balik ya menggunakan yang ini. Kembali, pilih bagian icon kedua, tandain di bagian detik 16.09, kemudian di tengah sini dan di akhir ini. Nah, untuk di tengah sini kalian ubah jadi plus 10 aja. Masuk tengah awal, kasih kurva yang kedua lagi seperti ini, full kan ya. Balik menggunakan yang ini. Untuk sebelahnya kasih yang sama tadi, kedua lagi, di fullkan lagi. Dan hasilnya nanti tuh kayak gini aja guys. Oke, ini udah jadi dan pangkas fotonya sesuai bit, mulai dari detik 16.09 sampai di akhir ya. Nah, oke. Ini kita tinggal kasih aja blending dan opacity. Untuk foto yang ganda atas diklik, pilih blending dan opacity, tandain di akhir dan di awal jadi 0. Kembali. Kemudian di sini kalian tinggal masuk ke akhir ini. Nah, kita tinggal klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak dan kalian pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Kembali pilih bagian blending dan opacity sama kayak tadi, ini dikasih 0 dulu. Tandain di awal dan di bagian akhir ini ya. Nanti di tengah kalian tinggal fullkan lagi, kasih full kayak gini. Masuk tengah awal, kasih aja kurva kedua. Kembali. Nah, di sini kalian pilih bagian move, pilih yang ketiga, ubah dulu yang 200 ini ya menjadi 2500 guys. Checklist. Pilih icon kedua, tandain di bagian awal. Dan di bagian akhir ini kalian tinggal putar aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah kasih kurva yang ketiga. Kembali. Ini kita kembali ke awal untuk penambahan efek. Kalian paskan aja di bagian detik 2.20 aja kayak gini. Klik fotonya, pilih efek dan tambahkan efek. Pilih bagian distorsi dan pilih bagian ubin atau tiles. Ini kalian tinggal aktifkan dan ini kalian naikin sedikit. Kembali, tambahkan efek, pilih bagian blur ini ya, dan pilih bagian buram gerak guys atau motion blur. Gak usah diubah, kalian tinggal tambahkan lagi efek. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian move atau transport dan pilih ombang-ambing atau oscillate. Untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah jadi 90. Untuk bagian frekuensi kalian tinggal ubah saja. Untuk bagian magnitude ubah saja menjadi 5. Titik 3 diklik dan gandakan. Klik saja ombang-ambing di bawah. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi 0. Dan untuk bagian frekuensinya jadi 230. Kembali. Tambahkan efek, pilih bagian matte mask key dan pilih luma key. Kalian tandain di tengah dan di bagian awal ubah jadi Satya untuk yang 0 ini. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, untuk foto yang ganda atas kita klik, pilih bagian move, tandain di akhir ini ya. Dan di awal kita geser ke sebelah sini. Sebelah kanan, sebelah kiri ya sampai hilang. Masuk tengah, kasih kurva yang ketiga seperti ini. Nah, ini simple aja ya, kayak gini aja guys untuk masuknya. Kalau misalnya kalian mau dimodif boleh. Nah, oke, untuk bagian foto sebelah kanannya diklik, pilih efek, tambahkan saja efek ubin. Ini kalian cukup aktifkan dan naikin sedikit potongannya. Tambahkan lagi efek, di sini kalian pilih bagian buram gerak ya. Tambahkan lagi efek, pilih bagian move atau transport dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian sudut 1 kalian ubah menjadi minus 3 untuk di awal, di akhir jadi 0. Nah, untuk sudut 2 kalian ubah saja menjadi 2,3 untuk di awal,
di bagian akhir jadi 0. Tambahkan efek, pilih bagian warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma ya. Untuk bagian exposure, tandain di akhir dulu 0, di awal jadi 1. Atau segini juga cukup. Masuk tengah, kasih kurva yang ketiga, seperti ini full. Kembali. Kita tinggal tambahkan saja, oh ya, sebelum tambahkan efek, titik 3 dulu, salin efeknya dan tambahkan efek. Pilih bagian move, dan pilih pemindahan acak. Untuk pemindahan acak, 75 untuk di awal ya. Tandain tahan kawal, dan di akhir jadi 0. Untuk evolusi, kita tinggal tandain di akhir dulu 0, di awal jadi 275. Nah, kita kasih kurva kayak gini ya. Ini juga yang bagian magnitude atas, kasih kayak gini. Kembali. Kita tinggal pilih saja bagian yang ini. Salin satu layer, dan kalian tinggal klik foto sebelah kanannya. Pilih efek, titik 3, tempel efek. Ini juga kita tempel. Kemudian di sini. Dan di bagian sini guys. Oke, jika sudah kita masuk aja ke bagian paling akhir. Nah, ini untuk foto 5 paling akhir kita klik, pilih yang ini. Kalian, bentar gimana ya? Ini aja, kita klik tan sama checklist saja 5-5-nya. Pilih yang ini, kalian pilih yang ini, hapus semua hijaunya, kecuali yang ini ya. Jika sudah tempel. Klik foto yang kedua ini pendek, pilih bagian titik 3 di atas, dan balik secara horizontal. Nah, kita balik juga foto yang pendek ini. Hasilnya nanti kayak gini ya. Nah, gitu aja. Klik foto yang ini ya, yang ganda di atas ini. Pilih efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian opacity visibility, dan pilih berkedip atau blink. Untuk bagian ini fullkan aja. Hasilnya nanti kayak gini. Nah, oke. Kembali. Pilih bagian blending, kalian tinggal kasih aja kurva kedua. Nah, supaya nanti tidak terlalu cepat ya untuk munculnya. Nah, kayak gitu. Oke. Ini udah jadi, kayak gini aja. Kita tinggal kembali ke awal. Nah, mana tadi yang belum ada efeknya? Nah, ini ya. Kita klik foto yang di bagian detik 11.21 yang sebelah kanan. Tambahkan efek ubin juga sama. Aktifkan, ini naikin dikit. Tambahkan lagi efek, pilih bagian buram menggerak ya, di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih bagian pemindahan acak. 30 awal dan akhir ya, seperti biasa. Untuk di tengah sini jadi 0. Kemudian kasih kurva yang ketiga, naik setengah untuk di awal, sebelahnya 2, turun setengah. Kembali. Untuk bagian evolusi juga, setnya ya, setnya 30 awal dan akhir sama. Dan di tengah sini jadi 0. Kemudian kasih kurva yang sama kayak gini untuk awal, sebelahnya seperti ini. Kembali. Tambahkan juga efek paparan gamma di bagian tengah sini ada. Untuk paparan gamma ini tandain dulu di akhir ya 0, di awal jadi 1. Kasih aja kurva ketiga full. Salin efeknya dan tempel foto sebelah kanannya. 1, 2. Oke, ini udah jadi. Kita tinggal klik saja foto sebelah kanan yang pendek ini. Pilih bagian efek dan tambahkan juga ubin. Ini aktif, ini naikin seperti ini. Nah, tandain tahan ke awal, tandain tahan ke akhir, dan di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja ya. Menjadi 1000 lagi. Kayak gini. Masuk tengah awal, kasih kurva yang ketiga full, sebelahnya 2 full. Kembali. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan lagi efek. Di sini kalian tinggal pilih bagian ayun tengah sini ada. Untuk bagian frekuensi ubah jadi 1. Tandain tahan ke awal dan di akhir jadi 0,10. Untuk sudut satunya kita ubah saja menjadi -4 untuk di bagian awal ya. Di akhir jadi 0. Untuk sudut 2 kita ubah jadi 3,5 untuk di awal plus ya. Di akhirnya 0. Oke, kita kembali, tambahkan efek, pilih bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk ombang-ambing, kita tinggal ubah dulu untuk bagian frekuensinya menjadi 0,50.
Dan untuk bagian magnitudenya 0 di akhir, di awal 120. Kasih aja kurva yang ketiga full. Kembali, titik 3 gandakan. Klik saja ombang-ambing bawah. Untuk bagian frekuensinya 3 ya. Untuk bagian sudutnya 90. Dan untuk bagian magnitud aman, gak usah diubah. Kembali, tambahkan efek, pilih saja bagian pemindahan acak, tengah sini ada. Untuk bagian pemindahan acak 0 di akhir ya. Di bagian awal 650. Kemudian kasih aja kurva ketiga, ini full aja ya, naik kayak gini. Nah, kemudian untuk bagian ini kurvanya kayak gini ya, full ya. Untuk bagian scatter kalian 200 di awal, di akhir 0. Kasih juga sama, kurvanya kayak gini. Kembali, titik 3 gandakan. Kalian tinggal tambahkan efek buram menggerak ya, tengah sini ada. Ini tune-nya naikin aja ke atasnya pemindahan acak, klik saja. Dan tune-nya naikin kayak gini, 170-an ya. Kembali, tambahkan efek, pilih bagian move, dan pilih bagian guncang otomatis atau auto shake. Untuk bagian magnitude 120 awal dan akhir ya. Dan di bagian tengah kalian ubah jadi 0. Kemudian kasih aja kurva yang ketiga seperti ini guys. Sebelahnya 2 seperti ini. Kembali, titik 3 gandakan. Tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi dan pilih bagian turbulent displace. Untuk bagian offsetnya kasih 58. Untuk bagian kekuatannya kita ubah jadi 147 ya, untuk di bagian awal, di akhir 0. Untuk evolusi 4,50. Di sini pilih XY, skala 134 untuk di bagian akhir ya. Di awal kalian ubah jadi 0,41. Nah, untuk bagian oktavnya jadi 1 ya. Kembali. Ini udah jadi, kalian tinggal tambahkan pemindahan paparan gamma. Tandain di akhir dulu 0, di awal jadi 1 aja. Kemudian kasih aja kurva yang ketiga full. Oke, ini udah jadi, salin efeknya, tempel foto sebelah kanannya. Kita klik foto yang pendek ini, titik 3 di atas, dan balik secara horizontal. Klik tahan sampai checklist 2 fotonya, yang sama efeknya, dan gabungkan menggunakan tengah atas. Nah, apalah dia ikut-ikut yang itu ya. Nah, oke, jadi hasilnya gini. Oke, untuk yang di awal ini kita balik-balik ya fotonya yang pendek ini, yang di detik 10 sebelah kanan. Titik 3 atas, balik horizontal, langkahi 1 foto, balik lagi horizontal. Oke, jika sudah kita klik foto yang awal lagi, yang ini ya. Ini salin, dan kita tinggal tempel di sini. Yang sampingnya grup ini ya, tempel. Untuk bagian pemindahan acak hapus, salin ulang efeknya, tempel sebelah kanannya. 1, 2, 3, dan 4 ini. Oke. Oke sip, kayak gitu aja, simpel banget. Jika sudah, kita tinggal tambahkan transisi aja. Kalian kembali ke awal sini, klik tanda plus bawah, pilih yang kotak, kita tinggal perpanjang sampai di bagian detik 11.04. Kemudian pilih titik 3 di atas, ini kalian tinggal regangkan ya. Pilih bagian move, kalian tinggal geser ke sebelah kanan seperti ini. Nah, jika sudah, pilih yang ketiga, ubah dulu yang 1080 jadi 4900, checklist. Kalian tinggal pilih efek, tambahkan dulu salin latar belakang di bagian lainnya. Kemudian tambahkan juga efek di bagian distorsi dan pilih bagian ini ya, lengkuan gelombang. Tandain di awal, di tengah sini jadi 1, dan di bagian akhir jadi 2. Kasih aja kurva ketiga untuk di akhir ya.
Kembali, untuk bagian sudutnya 114, untuk bagian jaraknya jadi 10, magnitude 0 di akhir ya, dan di awal. Untuk tengah jadi 7. Kasih aja kurva kedua, sebelahnya 3. Kembali, titik 3 gandakan. Klik saja lengkuan gelombang bawah. Sudutnya 58. Nah, kita salin ini. Tempel di sini. Nah, kalau nggak pas, tahan ya, geser sampai dianya paskan dengan bitnya untuk bagian keyframe tengah. Kembali ke awal ini, klik tanda plus bawah, pilih yang kotak, kita pangkas di sini. Titik 3 di atas, kalian tinggal regangkan. Pilih efek, tambahkan salinator belakang dulu. Kemudian tambahkan juga efek ubin di bagian distorsi atau warp. Untuk bagian potongan tandain di awal, dan di bagian akhir kalian naikin kayak gini. Masuk tengah, kasih aja kurva yang ketiga. Kembali, kemudian ini aktifkan ya. Kembali pilih blending, tandain awal, dan di akhir jadi 0. Hasilnya gini guys. Oke. Di sini kita kasih transisi juga ya. Nah, jadi kalian tinggal klik saja tanda plus di bawah di bagian sekitaran sini ya. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak. Kemudian ini kalian tinggal pangkas di bagian sekitaran sini juga. Tengah sini aja deh. Nah, ini tengah sini juga. Nah, oke. Jika sudah, pilih titik 3 di atas, ini kalian tinggal regangkan. Pilih bagian edit bentuk ya. Kemudian untuk bagian ukurannya kita ubah untuk X-nya jadi 34. Nah, kayak gini. Pilih bagian yang ini, gandakan, klik lagi, gandakan lagi. Di sini kalian tinggal klik yang paling atas, pilih bagian color and fill, pilih yang bagian putih. Putih ya. Kembali, pilih bagian move, geser ke sebelah kanan, guys. Paskan aja di sampingnya ya, di sini. Kembali, klik yang di bagian tengah, pilih bagian color and fill, dan pilih yang abu-abu di bawahnya kuning. Kembali, klik yang paling bawah, pilih bagian move, geser ke sebelah kanan, paskan di sampingnya ya. Kembali, pilih bagian color and fill, dan pilih yang hitam. Kembali aja. Dan kita tinggal klik saja yang paling atas, pilih titik 3 di atas, pilih bagian yang ini, gandakan dulu satu layer ya. Kemudian klik yang paling atas, titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan ke area komposisi. Jika sudah, kalian pilih bagian blending, pilih bagian mask, dan pilih yang mask lagi. Kembali, klik time sampai checklist 4-4-nya, dan gabungkan menggunakan tengah atas ini. Klik saja bagian grupnya, di sini kalian pilih bagian efek, dan tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi atau warp, dan pilih bagian ini ya, mana tadi? Nah ini, peta pemindahan. Nah, untuk peta pemindahan, untuk bagian ini guys, offset bagiannya ya, kalian tandain dulu di awal. Nah, tandain dulu di awal sini keyframe, kemudian di tengah sini, kemudian satu garis sebelum bit, pas di bagian bitnya, kemudian di tengah sini, dan di bagian akhir ini. Nah, jadi ada 6 keyframe ya semuanya. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk ke bagian keyframe yang kedua dari awal ya. Di sini kalian ubah jadi 75 minus ya guys, bukan plus. Yang bagian Y ini minus 75. Nah, kemudian sebelahnya kita tinggal ubah jadi 577. Sebelahnya kalian tinggal ubah jadi minus 591. Untuk sebelahnya kita ubah jadi plus 75. Masuk tengah akhir, kasih kurva yang keempat, sebelahnya ketiga seperti ini, sebelah sini kedua seperti ini, sebelahnya keempat. Kembali. Nah, jangan lupa untuk bagian dari tengah di bawah ini diaktifkan ya. Kembali, tambahkan efek. Di sini kalian tinggal pilih bagian blur dan pilih bagian ini guys, buram direksional. Untuk bagian sudutnya 90.
Untuk bagian kekuatannya kalian ubah jadi 0, tandain dulu di tengah sini dan di akhir ini. Untuk pas di bagian detik 14 ubah jadi 7. Kasih aja kurva kedua full, sebelahnya 3 full. Hasilnya gini nanti ya. Nah. Oke. Kembali. Di sini kalian tinggal klik saja persegi panjang ini ya, pilih yang ini, salin satu layer dan tempel di sini. Nah, pilih yang ini, tempel aja. Kemudian ini tahan, geser ke bawah kayak gini. Kalau nggak pas ini, kita geser kayak gini. Nah, kita klik saja persegi panjangnya, pilih bagian move, kalian geser ke bagian tengah. Itu ada bundar hijau ya, bundar hitam ya kecil. Kalian paskan aja di tengah kayak gini. Sampai kalian nanti dapatkan seperti itu, tanda garis merah itu ya, tanda plus gitu. Nah itu udah pas dan nanti hasilnya kayak gini deh guys. Nah gitu. Jika sudah kalian tinggal kembali. Nah ini kita geser ke bagian tab. Ini di atas sih kayaknya. Nah gitu. Kemudian kalian tinggal masuk ke sini lagi, klik tanda plus bawah, pilih yang kotak. Ini kita tinggal panjangkan ke detik 15, 13. Kemudian pilih titik 3 di atas dan diregangkan ya. Pilih efek, tambahkan dulu salin latar belakang dan tambahkan juga efek ubin di bagian nih tengah ada. Tandain di awal. Kemudian di bagian akhir. Untuk tengah sini kalian tinggal naikin aja jadi 1,700 ya. Masuk tengah awal, kasih kurva kedua full, sebelahnya 3 full. Hasilnya nanti kayak gini dia. Nah gitu. Oke. Nah kalian masuk aja ke bagian sini ya, klik tanda plus bawah, pilih yang kotak, kalian tinggal target sini geser dikit ya. Nah kayak gini. Pilih bagian titik 3 di atas, ini diregangkan, pilih efek, tambahkan salin latar belakang guys. Kemudian tambahkan lagi efek. Pilih bagian move dan pilih bagian regangkan sumbu atau split axis. Tandain di awal, di akhir, dan di tengah sini kalian tinggal naikin jadi 1,63. Masuk tengah awal, kasih kurva kedua full, sebelahnya 3 full. Kembali. Untuk bagian sudutnya tandain di awal lagi, dan di bagian akhir ini kalian tinggal naikin jadi 243 ya. Hasilnya gini. Nah oke. Kemudian ini persegi panjang pendek ini kita klik, salin aja, tempel ke bagian ini. Sini, detik 16.09, pilih yang ini, tempel. Ini kita tinggal kasih kurva kayak gini ya, full supaya cepat nanti. Nah gitu. Kembali. Dan pilih blending, pilih bagian kurva, pilih yang kedua supaya tidak terlalu cepat hilangnya. Nah gitu ya. Oke sih. Oke, ini udah jadi. Kita kembali dan tambahkan CC atau coloringnya. Kita pakai CC yang biasa aja. Kalau kalian mau pakai CC yang lain boleh ya. Tempel, kemudian ini kita tinggal pangkas sesuai bit akhir. Oke, ini udah jadi. Oke, kita pilih pengaturan atas 30 jadi 60 dan kalian tinggal ekspor aja.
Oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas atau tidak baik. See you di next time video. Bye, sampai bertemu di video berikutnya.